Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 2 Juni 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 tahun 2025. Upacara ini dihadiri oleh jajaran personel dari Satuan Kerja hingga ASN di lingkungan Mabes Polri. Dalam rangka memperkuat komitmen ketahanan pangan dari daerah untuk Indonesia, Polda Jawa Timur bersama Universitas Negeri Surabaya deklarasi sinergi ketahanan pangan. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Dalam kasus TPPO ini, Polres Ngawi berhasil mengamankan 4 pelaku. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon di ruang guyup Polres Ngawi menyampaikan kepada awak media bahwa Satreskrim Polres Ngawi Polda Jatim berhasil mengungkap tindak pidana TPPO dengan dalih diadopsi sendiri dan sudah lebih dari 10 bayi di lokasi yang berbeda. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, para tersangka telah melakukan perdagangan orang berupa bayi dengan modus untuk adopsi sendiri lebih dari 10 kali di wilayah Jawa Timur dan DKI Jakarta. Polres Ngawi mengamankan 4 tersangka dan telah ditahan di Polres Ngawi. Berikut barang buktinya. Kami merilis mengenai perkara tindak pidana perdagangan orang. Tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polres Ngawi. Korbannya, mohon maaf, bayi perempuan usia 6 hari. Tersangkanya yang ada di belakang saya, inisial ZM, inisial SA, inisial R, dan inisial SEB. Perlu rekan-rekan nanti catat bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dari sindikat tersebut telah melakukan perdagangan orang berupa anak bayi, dengan modus untuk mengadopsi sendiri, akan tetapi dijual belikan dengan orang lain, dan sudah melakukan lebih dari 10 kali. Pemirsa, Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa seorang ibu dan anak di kawasan Paros, Sukabumi beberapa waktu lalu. 2 terduga pelaku telah diamankan di 2 lokasi berbeda. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan intensif, Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil mengamankan 2 terduga pelaku penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Sudajaya Baros, Kota Sukabumi. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis awal Mei lalu. Korban dalam insiden ini adalah YA, seorang ibu rumah tangga berusia 36 tahun dan anak perempuannya MRA yang masih berusia 7 tahun. Keduanya mengalami luka bakar akibat penyiraman cairan kimia. Terduga pelaku berinisial YD, berusia 47 tahun. Ia ditangkap polisi dekat salah satu hotel di Mangga Besar, Jakarta Barat pertengahan Mei lalu. Sementara tersangka lainnya berinisial H yang berusia 30 tahun ditangkap di Jalan Baun Bango, Desa Keringpangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam konferensi pers yang digelar pekan lalu, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan masyarakat. Pasca peristiwa penyiraman air keras terhadap seorang ibu dan anak yang terjadi di Jalan Sudajaya, Baros,
Kota Sukabumi, pada awal bulan Mei kemarin, Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota langsung melakukan upaya penyelidikan, melakukan pengecekan ke TKP dan mengumpulkan saksi maupun bukti-bukti. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 2 pekan, aksi kekerasan yang mengakibatkan kedua korban yang mengalami luka bakar, yaitu inisial YA, seorang ibu rumah tangga berusia 36 tahun, dan anaknya yaitu inisial MRA berusia 7 tahun, berhasil kita ungkap dengan mengamankan 2 orang terduga pelaku, antara lain YD alias D, yang berhasil kita amankan di dekat salah satu hotel di Mangga Besar Raya, Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan H alias D, warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan berhasil kita amankan di rumah kosnya di Jalan Baun Bango, Desa Kerengpangi, Kecamatan Kerengpangi, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. H merupakan terduga pelaku utama yang melakukan penyiraman air keras. Selain mengamankan kedua terduga pelaku, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit helm, kemudian sebuah kaleng bekas makanan kucing. Atas perbuatannya, YD dan H terancam pasal 170 KUH Pidana tentang pengeroyokan menyebabkan luka berat dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Pasal 351 KUH Pidana tentang tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dan pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Kapolres Sukabumi Kota mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan, kriminalitas, atau aksi yang merugikan orang lain. Ia menegaskan bahwa polisi akan melakukan tindakan tegas. Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menanggulangi tindak kriminalitas, termasuk aksi-aksi premanisme, dengan cara segera melapor polisi jika melihat aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apakah itu datang langsung ke kantor polisi terdekat atau melalui call center 110. Dari Humas Polres Sukabumi Kota melaporkan untuk Polri TV. Komitmen tegas dalam memberantas narkoba kembali ditunjukkan melalui penemuan 35 kg sabu oleh seorang nelayan Masa Lembu yang kemudian diserahkan secara resmi oleh Polres Sumeneb kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur. Barang bukti dalam jumlah besar itu ditemukan oleh 4 nelayan yang dengan sigap melapor ke aparat setelah menemukan sebuah drum mencurigakan di tengah laut. Penyerahan barang bukti ini dilakukan langsung oleh Wakapolres Sumeneb Kompol Masyur Ade kepada Kanit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jawa Timur AKP Eka Purnama. Proses serah terima ini disaksikan oleh sejumlah pejabat dan anggota kepolisian, menegaskan transparansi dan keseriusan dalam penanganan kasus. Penemuan ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa menjadi mitra utama dalam memerangi narkoba. Kompol Masyur mengapresiasi peran serta aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba. Ini menjadi bukti bahwa kesadaran warga sangat vital dalam menjaga keamanan wilayah. Saat ini barang bukti sabu tersebut telah berada di Polda Jawa Timur untuk penyelidikan mendalam. Pihak kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini yang mengarah pada dugaan kuat adanya jaringan penyelundupan narkotika internasional. Investigasi lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap seluruh mata rantai kejahatan ini. Dari Humas Polres Sumeneb, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Aksi balap liar yang sangat meresahkan warga Brebes dan sekitarnya kembali terjadi, menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan. Ironisnya, aksi berbahaya ini justru dijadikan bahan konten untuk viral di media sosial Instagram, menunjukkan fenomena baru di kalangan anak muda yang mengabaikan resiko demi popularitas semu. Namun, aparat kepolisian tidak tinggal diam. 15 remaja pelaku balap liar diamankan Polres Brebes.
Tak butuh waktu lama, Polres Brebes langsung merespon aduan masyarakat dengan bergerak cepat mengamankan para pelaku balap liar. Hasilnya, sekitar 15 remaja yang mayoritas masih berstatus pelajar berhasil diamankan, menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menindak pelanggaran. Di Mapolres Brebes, para pelaku diberikan pembinaan dan arahan mendalam tentang bahaya serta dampak hukum dari aksi balap liar. Mereka juga diminta untuk membuat ikrar bersama agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, sebagai bagian dari upaya preventif dan edukatif. Polres Brebes juga mengajak semua pihak, khususnya orang tua dan sekolah, untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak di luar jam sekolah. Peran serta keluarga dan institusi pendidikan sangat krusial dalam membimbing generasi muda, agar tidak terjerumus dalam kegiatan negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Diharapkan penindakan tegas dan upaya edukasi yang berkelanjutan ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku balap liar. Sinergi antara kepolisian, keluarga, dan sekolah menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Brebes. Dari Humas Polres Brebes, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Denpasar Barat menggelar operasi justisi dalam rangka atensi malam minggu dengan fokus utama pada penertiban lalu lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan himbauan kepada para pengguna jalan agar tertib dalam berlalu lintas, serta memastikan kelengkapan kendaraan dan kelengkapan pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisnadewi Wiryawan, dan diikuti oleh pejabat utama serta personel Polsek Denpasar Barat. Pelaksanaan kegiatan berlokasi strategis di Simpang Buagan, Jalan Imam Bonjol, Jalan Tuku Umar, Denpasar. Pada operasi justisi kali ini, petugas melakukan pembinaan dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas yang terlihat jelas. Hasilnya, petugas memberikan sanksi tilang terhadap pelanggar yang tidak melengkapi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dan barang bukti berupa surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Selain penindakan, petugas juga memberikan pembinaan dan himbauan simpatik kepada 15 orang yang kedapatan secara kasat mata melanggar marka jalan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Polsek Denpasar Barat dalam menegakkan aturan sekaligus mengedepankan edukasi demi terciptanya ketertiban dan keamanan berlalu lintas di wilayahnya. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.